Kalau sengketa sering terjadi nggak? Kalau sengketa sering Pak, tapi kan Koordinasi lakukan ke Pak Arya ya, sama Pak Kapolres. kerjasama yang baik gitu. Apalagi kalau ada mafia, gemuk mafia Pak, ya kan? Menteri AHY siap berantas sampai tuntas terkait mafia tanah. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono atau lebih dikenal AHY menyatakan ketegasan untuk memberantas mafia tanah itu ke Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok Indra Gunawan, tak tanggung-tanggung. Penegasan AHY ini diutarakan di depan Kapolres Metro Kota Depok Kombes Pol Arya Perdana dan Dandim 0508 Depok Kol Infantri Iman Widiarto usai menyaksikan peninjauan pengukuran tanah. Oleh petugas ukur dalam rangka gerakan masyarakat pemasangan tanda batas, Gema Patas, yang berlangsung di Jalan Cibinong Tapos, Gang Bakti Suci, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Kamis, 6 Juni 2024. Pak Indra jangan ragu ya, gebuk saja mafia tanah. Kebetulan ada Pak Kapolres di sini, koordinasikan, sikat saja. Pesan Menteri AHY di depan warga yang disaksikan pula Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat Yuniar Hikmat Ginanjar dan jajaran BPN Kota Depok. Menteri AHY menegaskan, dalam setiap kunjungan kerja ke daerah, dirinya selalu meminta jajaran kantor pertanahan baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota untuk berani mengambil langkah serius, cepat dan terukur dalam menindak indikasi mafia tanah. Di setiap daerah saya sampaikan demikian. Ambil langkah cepat dan konkret saja, ini upaya kita memerangi praktik mafia tanah yang meresahkan masyarakat, tegas AHY. Menteri AHY menekankan bahwa pemerintah pusat khususnya Kementerian ATR, BPN akan memberikan dukungan penuh kepada Kantor Pertanahan Kota Depok dalam upaya-upaya penegakan keadilan dan hukum. Menteri AHY juga mengajak masyarakat
untuk aktif berpartisipasi dalam mengawasi dan melaporkan segala bentuk kecurangan yang terjadi di sektor pertanahan. Perlu diketahui, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang tata cara penetapan hak pengelolaan dan hak atas tanah merupakan salah satu instrumen hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam melawan mafia tanah. Menyambut penegasan Menteri AHY, Kepala BPN Kota Depok Indra Gunawan menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan. Terima kasih Pak Menteri. Di hadapan kami, ada Pak Kapolres dan jajaran. Upaya koordinasi terhadap kejahatan bidang pertanahan selalu kami sampaikan. Alhamdulillah koordinasi selama ini berjalan baik, terang Indra Gunawan. Untuk diketahui hadir dalam kesempatan tersebut Dirjen SPPR, Virgo Eresta Jaya, Staf Ahli Menteri Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemda, Yulia Jaya Nirmawati, hadir pula Staf Sus Menteri Bidang Hukum dan Perundang-undangan Sigit Raditya, Kabiro Humas, Lampri, Sesditjen SPPR Fitriani Hasibuan, Direktur Survei dan Pemetaan Tematik, Agus Wahyudi. Selanjutnya, Direktur Pengukuran Pemetaan Dasar dan Ruang, Heri John Pangabean, para tenaga ahli Menteri dan Kabid Survei dan Pemetaan Kanwil Provinsi Jabar, Nono Suharton. Kawan yang saya banggakan, pagi hari ini saya secara khusus dan langsung ingin meninjau lapangan, dan hari ini ada kegiatan pengukuran. Dan tentunya kegiatan pengukuran tanah ini menjadi dasar yang sangat fundamental bagi pemetaan secara keseluruhan bidang-bidang tanah yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Kita ingin mengejar semakin masif pendaftaran tanah sistematis dan lengkap PTSL. Hari ini 113 juta bidang tanah. Akhir tahun ini kita targetkan 120 juta bidang tanah. Saat ini saya berada di Kecamatan, Kelurahan Cimpaun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Bersama saya adalah Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Kepala Kanwil Jawa Barat, dan Kepala Kantor Tanah di Kota Depok. Dan tentunya tadi kita menyaksikan secara langsung, sekaligus saya juga ingin mengetahui secara teknis, walaupun tentu para pegawai yang menguasai hal-hal teknis ini, tetapi setidaknya bisa mendapatkan gambaran, memang mengukur tanah itu juga ada prosedurnya. Dan harus dilakukan dengan cermat, tidak boleh sembarangan. Jadi kita juga menggunakan alat-alat dan teknologi yang membantu agar pengukuran akurat. Tingkat presisinya harus makin baik. Dan yang tidak kalah penting adalah harus ada kesepakatan yang disepakati terlebih dahulu batas dari teritori lahan atau tanah yang dimiliki antar warga. Sebagai contoh tadi ada Pak Sutrisno dan Pak Wahyu sedang mengukur untuk PTSL. Nah, sebelum diukur, maka harus ditancap dulu patoknya, patok yang disepakati bersama bahwa ini batas kiri, batas kanannya, tidak ada sengketa di kemudian hari, kemudian baru ditancapkan atau patok yang lebih permanen. Setelah itu diukur menggunakan GPS, ya. Setelah itu disepakati, difoto dan lain sebagainya, baru setelah itu akan dilakukan secara menyeluruh, sehingga seluruh bidang tanah yang ada di Depok maupun di tempat-tempat lainnya itu semua terpetakan dengan jelas dan tidak meninggalkan masalah sengketa, apakah itu overlapping atau ada gap yang tidak diketahui kepemilikan dan teritorinya. Kira-kira itulah yang menjadi inti dari kegiatan pengukuran dan juga pemetaan yang menjadi tugas dari Kementerian ATR BPN. Mudah-mudahan dengan kegiatan seperti ini dilakukan secara masif di tengah-tengah masyarakat kita, pendaftaran tanah itu bisa segera dituntaskan.
Dan ini akan semakin baik, akan memberikan kepastian hukum dan juga meningkatkan nilai ekonomi dari tanah yang dimiliki warga ataupun swasta, begitu. Pak Menteri, ya, ini PTSL kan direncanakan berakhir tahun depan ya. Ya. Nah, apakah dengan Gemapatas ini bisa mengakselerasi pencapaian atau target dari PTSL, dan apakah kemudian juga PTSL juga nanti akan dilanjutkan? Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua agak sedikit soal lain, Pak, soal di IKN itu masih ada kurang lebih 2.000 hektar tanah yang masih belum clear, masih bermasalah. Nah, apa rencana dari Kementerian Agraria untuk kemudian membantu mengakselerasi percepatan itu, karena ini berpengaruh juga terhadap investasi di sana, Pak? Iya. Jadi yang pertama, Gemapatas, gerakan masyarakat pemasangan tanda batas ya. Ini sebuah gerakan yang memang kita harapkan masyarakat juga punya kepedulian dan juga awareness bahwa tanah yang kita miliki itu harus diketahui persis di mana batasnya. Jangan sampai kita mengaku punya tanah yang sebetulnya sudah merupakan properti tetangganya. Atau sebaliknya, wilayah kita diambil oleh tetangganya. Jadi harus ditanam, dipasang patok-patok batas yang jelas dan dicek, dipelihara sehingga ya tidak terjadi pergeseran atau hilang begitu. Nah, ini juga satu paket dari upaya kita untuk mempertegas semua batas wilayah atau lahan-lahan bidang-bidang tanah di tengah-tengah warga kita, termasuk tujuannya adalah kalau sudah jelas langsung disertifikatkan. Inilah upaya kita untuk mencapai target 120 juta bidang tahun ini dan tahun depan 126 juta bidang. Ini memang target yang kita tentukan sejak tahun 2017, tetapi tentu dalam prakteknya, dalam perjalanannya akan ada pengembangan-pengembangan. Bidang-bidang tanah itu bisa terjadi pemecahan. Misalnya orang tua ingin memberikan kepada anaknya, tanahnya satu bidang dibagi dua. Jadi artinya proses pengurusan sertifikat termasuk PTSL ini akan terus berlangsung, walaupun tentu secara dominan sudah diselesaikan sebetulnya sampai dengan akhir tahun depan. Tetapi ini akan terus menjadi pekerjaan harian dari BPN di Kantah dan sampai dengan tentunya tingkat pusat. Nah, sedangkan yang kedua pertanyaannya terkait dengan lahan di IKN yang memang ada sebagian masih ada masyarakatnya, ya, masyarakat masih tinggal di lokasi-lokasi tertentu. Memang kita ingin ini bisa lebih dipercepat lagi, tetapi sesuai arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo sendiri, juga jangan sampai percepatan pembangunan infrastruktur yang memang sedang kita kejar terus itu kemudian merugikan masyarakat. Nah, masyarakat juga harus kita berikan penjelasan. Dan ada mekanisme yang saat ini setahu saya OIKN, Otorita IKN juga tengah menyelesaikannya, tengah melakukan berbagai langkah-langkah di lapangan agar masyarakat mendapatkan bisa dikatakan PDSK ya, yang kita istilahkan PDSK itu adalah dampak sosial kemasyarakatan, semacam ganti rugi ya. Dan tentunya kita berharap masyarakat juga tidak ada yang menjadi korban dari pembangunan. Itu yang menjadi prinsip, tetapi tentu prosesnya tidak selalu mudah, tetapi saya juga ingin mendorong, saya menyampaikan pesan ini juga kepada kebetulan Wamen ATR BPN baru saja ditunjuk oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai PLT, Wakil Kepala OIKN. Jadi saat ini beliau juga tentunya ingin fokus untuk mengetahui sampai di mana urusan pertanahan yang ada di kawasan IKN tersebut, dan semangatnya kita akan percepat tapi tidak dengan merugikan masyarakat yang sudah lebih lama tinggal di daerah tersebut. Gitu. Pak Menteri, ada lagi mengenai reformnya Agraria Summit yang dibahas, isu krusial apa aja Pak Menteri yang di Bali ini nanti? Ya, kita sedang mempersiapkan sebuah summit, Reforma Agraria Summit ini sebetulnya yang ketiga. Tahun lalu tentunya saya belum berada di sini. Tahun lalu diselenggarakan di Karimun dan sebelumnya lagi di Wakatobi. Dan kali ini, tahun ini saya merencanakan untuk digelar di Bali. Ya. Dan tentunya reforma agraria adalah sebuah pekerjaan, kebijakan dan program yang terus kita jalankan.
tetapi selalu ada progresnya. Ada juga masalahnya, tantangannya, karena berbicara reforma agraria bukan hanya urusan Kementerian atr BPN. Itulah mengapa ada tim percepatan reforma agraria, ada gugus tugas reforma agraria yang melibatkan sampai dengan level yang paling bawah adalah para pemerintah daerah. Di tingkat provinsi ada, di tingkat kabupaten kota juga ada. Karena ini memang berkaitan langsung dengan masyarakat. Spirit dari reforma agraria ada dua. Yang pertama adalah menata asetnya, jadi legalisasi tanah-tanah yang ada. Yang kedua menata akses, maksudnya adalah akses terhadap ekonomi. Jadi apalah arti melegalisasi aset, melegalisasi atau mensertifikasi tanah-tanah buat masyarakat, tetapi kalau tidak punya nilai ekonomi. Oleh karena itu, kita juga dalam satu semangat yang sama menghadirkan penataan aset yang lebih baik, yang lebih kredibel, tapi juga penataan akses terhadap ekonomi yang lebih produktif lagi. Kita ingin masyarakat yang telah mendapatkan tanahnya, termasuk kita tahu program redistribusi tanah itu juga penting. Apakah itu tanah-tanah terlantar, tanah-tanah ex-HGU yang sudah tidak lagi produktif, itu kemudian dikonsolidasikan oleh Kementerian atr BPN untuk kemudian kita distribusikan kepada masyarakat. Ya, saya contohnya datang di waktu itu di mana, Cianjur ya Pak Kanwil ya, Cianjur ya, kemudian kita bersama-sama dengan masyarakat di tanah yang merupakan hasil dari distribusi tanah itu kita tanam pohon ya, waktu itu ya. Apa aja waktu itu, asparagus, kemudian mahoni juga, Pak. Yang lain-lain. Artinya harapannya dari tanah-tanah tersebut bisa dikelola dengan baik untuk pertanian, untuk perkebunan, untuk ekonomi kreatif, apapun yang jelas memiliki nilai tambah ekonomi yang juga baik untuk masyarakat kita. Nah, Reforma Agraria Summit nanti akan kita perkuat lagi spirit itu, sekaligus kita mengevaluasi apa yang belum baik selama ini, apa yang bisa kita percepat, sambil kita menentukan baseline untuk program Reforma Agraria 2025. Jadi ini sebuah masa transisi yang baik juga, karena kita tahu kepemimpinan nasional akan melakukan transisi di bulan Oktober. Jadi kita ajukan RA Summit yang seyogianya di bulan September menjadi Juni, sehingga kita berharap nanti sambil kita siapkan roadmap atau blueprint berikutnya sehingga bisa digunakan untuk pemerintahan mendatang. Begitu. Oke. Kalau sengketa sering terjadi nggak? Kalau sengketa sering Pak. Lakukan Koordinasi lakukan ke Pak Arya ya, sama Pak Kapolres. kerjasama yang baik gitu. Apalagi kalau ada mafia, gebuk mafia. Ya kan? Kalau usah ragu-ragu, beliau pasti akan dukung. Ini ada Pak Kapolres, ini senior saya, Pak Arya. Udah kenal Pak Arya? Ini Pak Dandim.